Batam TV, inspirasi Kepri. Selamat sore pemirsa, salam jumpa kembali bersama saya Wasti Naitboho dalam program Bincang Prima bersama RSBP Batam. Prima, profesional, responsif, inovatif, mahir, akurat. Dalam edisi hari ini Jumat 28 November 2025, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang seputar radang amandel, gejala dan tanda bahaya. Dan sore hari ini pemirsa, sahabat sehat dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap stay di layar kaca dan juga layar handphone Anda untuk menyaksikan program Bincang Prima pada sore hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber dokter cantik yang sudah hadir bersama kita di studio Batam TV, Dr. Lorencia Fitra Dwita SPT HTKL. Halo dokter. Halo Kak. Sehat dok? Sehat. Harus sehat ya Harus dokter sehat ya. kita. Oke dokter, gimana nih kabarnya nih dok? Mendung ya. Mendung ya. Mendung karena tapi cuacanya wajahnya ya. Mendung tapi wajahnya Oh, tetap amin. sukacita ya dokter. Oke dokter, hari-hari kesibukannya apa dok? Hari-hari praktek ya. Pasti di rumah sakit, terus hari-hari berikutnya mengurus anak. Ngurus Pasti. anak, suami pastinya. Iya, anak, suami. Pokok ya, pekerjaan pokok ya. Iya, pokok. Habis itu jangan lupa main-main juga. Jangan lupa main-main, itu penting banget, refreshing Iya, juga benar, perlu benar, banget ya. benar. Oke dokter, sore hari ini dalam edisi kali ini selama 1 jam kita akan ngobrol Yes. dengan sahabat sehat yang ada di rumah seputar radang amandel, gejala, serta tanda dan juga bahaya. Mungkin dokter perlu menyampaikan lebih dulu apa yang dimaksud dengan radang amandel atau tonsilitis dok. Oke. Ini sekarang kita bahas tentang radang amandel ya. Sebelumnya mungkin aku sapa dulu kali ya. Oke, disapa dulu nih pemirsa. netizen ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Lorencia Fitra Dwita, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher yang bertugas di RSPP Batam. Jadi kebetulan kali ini kita akan membahas tentang radang amandel gitu. Nah sebelumnya mungkin amandel lumayan sering kedengeran ya. Iya, saya sendiri juga pernah rasakannya. Pasien berikutnya berarti. Jadi amandel itu sendiri sebenarnya dia kelenjar, bisa dibilang kelenjar imun Kak. Jadi kita semua punya. Jadi sebenarnya kita ada amandel itu ada di 3 tempat. Di tenggorok itu yang paling sering kita tahu ya, paling gampang lihat. Terus di belakang hidung juga ada sebenarnya, di dekat telinga juga ada sebenarnya. Jadi 3 itu bikin suatu cincin yang namanya Weldeyer. Itu cincin kelenjar imun pertama lah bahasannya. Jadi kalau ada makanan ataupun inhalan ataupun sesuatu yang nggak bagus itu diterima dulu dari 3 itu gitu. Tapi kalau misalnya yang satu rusak ya imunnya jadi terganggu. Nah itu yang fungsi amandelnya itu. Kalau dia radang artinya yang inhalan, ingesti yang tadi nggak bagus tadi itu masuk. Kalau pertahanan tubuhnya masih bagus dia akan lawan. Kita tenang, kita sehat nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau dia sudah terlalu sering terpapar yang nggak bagus, yang pertahanan tubuhnya tadi jadi udah jadi capek gitu, jadi nggak bisa lagi, jadi dia Berarti radang. berpengaruh besar juga untuk pertahanan tubuh. Tanda dia radang, jadilah dia membesar, mulailah batuk, atau Oke. sakit nelen gitu, atau kayaknya ganjel ya, seret gitu. Nah itu mulai radang amandelnya, karena pertahanan tubuhnya diganggu. Tapi fungsi utama dalam tubuh itu sebenarnya apa sih dok? Amandel itu Fungsi utama. pertahanan tubuh. Dia kelenjar getah bening. Jadi kalau untuk di rongga, bukan di rongga lah ya, di wajah ini aja sampai leher itu kita punya ratusan sebenarnya kelenjar getah bening dengan berbagai ukuran. Yang paling besar adalah yang amandel yang di tenggorok gitu. Jadi kalau misalnya imun kita bagus, makan nutrisinya masih oke, yang bagus, nggak yang aneh-aneh ya, amandelnya juga oke, bagus-bagus aja, dia nggak akan terpengaruh apa. Cuman kalau udah makannya misalnya terlalu banyak oily ya, minyak itu.
terutama aku ya, aku juga suka Sepertinya kita minyak sama punya ya kesamaan kita ya. nih. Gorengan itu termasuk minyak-minyak, terus makanan yang penuh full pengawet ya, MSG gitu-gitu. Nah terus yang terakhir makanan, sebenarnya bukan ice-nya masalahnya, kayak lebih ke makanan yang tidak higien, terutama yang dingin dibikin di mana gitu. Nah itu, sedangkan kalau es ya maksudnya kayak dibilang nggak boleh banget, setelah operasi pun kita kasih es krim loh ke pasiennya. Oh gitu ya, Dok? Iya, malah disuruh minum. Tujuannya apa itu dokter? Mengurangi nyeri sama perdarahan. Oke. Nah, tapi ya es krim yang jelas dari mananya gitu. Cuman kalau 3 poin tadi kena nggak bagus ya amandalnya radang. Pokoknya dia kalau kita imunnya bagus nggak diganggu kenapa-kenapa, mah diam-diam aja dia segitu aja ukurannya. Tapi kalau diganggu ya ngamuk kan dia. Gitu. Udah kalau ada lagi gua nggak mau lagi. Tapi dari semua itu yang menjadi faktor penyebab utama gitu Paling sering ya yang kalau radang amandel paling sering virus sebenarnya. virus. Virus. Nomor 1 itu virus. Nah, yang kedua baru bakteri. Jadi kita bisa bedakannya biasanya dari gejalanya tuh lumayan ketara kelihatan. Kalau virus biasanya demamnya nggak terlalu tinggi. Terus kalau bakteri demamnya bisa melonjak tinggi gitu. Dan kalau dari gambaran mungkin ada foto gambaran amandelnya ya, boleh. Oke, nanti kita juga akan tampilkan ditampilkan, ya. Kita akan iya. tampilkan supaya bisa dilihat oleh, nah seperti ini ya dokter ya. Nah itu lagi radang banget itu. Oke. Jadi amandel itu yang kanan dan kiri, terus ada putih-putihnya kayak jerawat itu kan. Nah itu kalau lagi ada putih-putih itu tuh lagi akut. Itu sakit banget itu pasiennya. Iya, nelan. itu yang biasa kayak nelan ludah itu sakit ya dok Iya, ya? Oke. seperti ya itulah pokoknya sakitnya ya. Agak susah ya menelan sesuatu yang keras. Selain dia sakit, yang kedua juga jadi mau masuk makanan agak ganjel karena areanya kan kecil banget itu. Mau masuk ke bawah itu kan dari pangkal lidah ke bawah. Nah itu susah gitu. Jadi itu lagi radang akut. Ini size-nya nih, ukurannya nih. Kalau yang paling atas itu kan grade 0 ya, 0. Kalau 0 itu udah dioperasi tuh kayak gitu tuh, kosong. Nggak ada rongganya. Nah grade 1 itu normal. Kan ada, itu lumayan cukup jelas sih itu ya. Grade 2 lebih besar lagi, pokoknya patokannya yang di tengah itu Kak, yang gantung di tengah itu. Yang gantung. Nah, Oke, semakin dia tinggi grade-nya, semakin dia besar, artinya semakin sudah lama dan sudah terlalu sering dia terpapar yang nggak bagus. Oke. Jadi kalau masuk benda yang nggak bagus, dia nggak akan lawan lagi, dia udahlah. Gitu. pasrah ya. Oke dokter, tapi seperti yang dokter jelaskan barusan ini juga ya dokter, mungkin bisa dijelaskan juga ini lebih jelas lagi nih. Nah, itu kan grade-nya ya, kita kalau amandel yang khususnya di tenggorok ya, tonsil palatina namanya. Itu ada grade 1, 2, 3, 4 ukurannya. Yang normal adalah grade 1. Grade 2 masih consider aman, masih oke lah grade 2 itu. Jadi kalau dia sudah di grade 3 dan grade 4, kita bisa lihat kan perbedaan untuk airway-nya tuh lebih dikit ya, celahnya depan, tengahnya sempit banget ya Kak. Nah, semakin celahnya sempit, semakin pasien sering, sering nyeri menelan, sering gangguan tidur nih. Nah, tidurnya ngorok nih pasti Kak. Tidurnya pasti ngorok. Nah, jadi kepikiran kan yang lainnya langsung punya amandel gitu. Gue pikir, ya tidurnya pasti ngorok itu. Oke dokter, tapi perbedaan signifikan antara amandel yang disebabkan virus dan bakteri itu seperti apa sih dok? Itu lebih ke klinis sih Kak ya. Kalau klinisnya lebih ke infeksinya lebih ke demam tingginya. Kalau beda virus bakteri itu masih umum dengan penyakit-penyakit yang lain sih. Nggak spesifik yang untuk amandel aja. Kalau untuk gambaran amandelnya itu sama aja, mau dia virus, mau dia bakteri, mau dia jamur, tetap gambarannya merah, terus ada bolong-bolong tadi kalau misalnya ada notice tuh, bolong-bolong itu, dan kalau lagi radang banget putih-putih tadi ada. Oke dok, nah ini kan faktor amandel ini kan bisa mempengaruhi luka di tenggorokan gak sih dok? Berasa jadi luka. Berasa seolah-olah ada luka begitu ya? Betul. Memang seperti itu dokter ya? Keluhannya nyerinya kadang sampai jalar ke telinga. Iya benar. Terus kebetulan saya sendiri, iya betul sekali. Pas ya, dapat jawaban juga hari nyerinya ini. sampai ke telinga karena saraf alih sarafnya itu tenggorok sama ke telinga tuh nyambung. Jadi kalau infeksi di telinga kadang buka rahang juga sakit, atau kalau infeksi di tenggorok ke telinga jadi ikutan sakit. Jadi sepaket itu. Nyeri alih itu sih lebih Nyeri tepat. alih itu bahaya juga nggak sih dok?
Kalau lagi nyeri itu pasti lagi akut, Kak. Lagi akut. Bahaya berarti ya, dokter? Pada saat itu bahaya. Oke, pada saat itu bahaya. Kita Harus akan minum obat. Harus minum obat. Itu keyword. Oke, nanti dokter juga tentunya akan memberikan saran obat kali ya untuk sahabat sehat. Untuk atau kita- untuk Kakak. Untuk saya dulu. Iya. Ya. Oke, dokter, kita berbicara tentang bahaya. Ini kita akan jumpa lagi di segmen berikut. Kita jeda dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Prima, tentunya masih dengan Dr. Lorencia ya, dokter. Yes. Tadi kita berbicara tentang gejala awal, kita juga masih dengan gejala, dan nanti dokter juga akan menjelaskan tanda-tanda amandel. Nah, gejala seperti apa yang mungkin harus kita waspadai, dokter, ketika seseorang mengalami radang amandel? Mungkin ini dari yang ringan-ringan dulu, dokter. Oke. Jadi yang radang amandel ini kalau gejala ringan, mulai sakit nelan atau rasa ganjel ya, rasa ganjel pas lagi nelan itu masih ringan lah. Itu biasanya kalau dilihat dari pemeriksaan amandelnya cuman masih merah aja biasanya gitu. Nah terus nyeri menelan ini biasanya kan kita sehari itu kayaknya udahlah nanti minum air hangat, biasanya gitu kan terus enakan. Nah tapi kalau udah mulai tanda bahaya, kalau nyeri menelannya semakin berat disertai sama demam, satu. Terus yang kedua kegangguan tidur. Gangguan tidur tuh artinya pernah nggak kita kalau ngerasa tidurnya ngorok iya, terus bangun tengah malam karena carian nafas gitu loh. Nah itu sebenarnya dua amandel yang besar tadi udah hampir ketutup. Nah itu juga tanda bahaya. Yang ketiga lebih tanda bahaya yang akutnya lagi adalah di saat amandelnya itu sudah
semakin membesar, udah mau nutup gitu, karena dia nggak ada ruang lagi untuk besar, dia akan naik ke atas, ke rongga langit-langit. Nah itu mau buka mulut aja nggak bisa. Nah itu udah curiga ada nanah di bagian amandelnya. Jadi itulah 3 tanda bahayanya. Nyeri menelan yang hebat sekali. Yang kedua gangguan tidur sampai sesak nafas. Atau kadang ada yang kita lagi ngomong nih, nafasnya bunyi. Nah itu ada juga. Iya benar. Ada nggak? Itu bagian dari. Nah itu sebenarnya bagian dari. Dan gitu dua. Atau yang ketiga memang apa nggak bisa buka mulut karena saking besarnya. Mungkin ada video tadi mungkin ya. Oke pemirsa, sahabat sehat, kita lihat dulu video yang satu ini. Dokter nanti juga masih akan memberikan penjelasan ya kepada sahabat sehat untuk bisa diketahui lebih jelasnya lagi. Iya. Oke. Nah, ini rongga amandel yang di bagian mulut, nah tuh jelas bagian banget. mulut. Nah itu yang grade normalnya kecil itu aja harusnya dalam rongga mulut. Tapi pas lagi dia infeksi, dia jadi segede seperti itu. ini bentuknya. Segede itu. Nah mulai ada kesulitan menelan, nafas juga dan pasti nyeri gitu. Nah, gitu. Jadi compare-nya lumayan berbeda dibandingkan yang normal dengan yang enggak. Dan kalau untuk anak-anak jangka panjangnya adalah kalau misalnya amandel yang sampai besar banget sampai gangguan nafas dan tidur ngorok, itu oksigen ke otaknya juga berkurang. Jadi kalau kita tidur terus pas waktu bangun pagi itu tetap ngantuk. tetap ngantuk, atau kalau orang tua pasien ini suka keluhkan misalnya anaknya kok suka bilang pusing ya dok gitu. Karena bangun pagi pusing gitu ya dokter. Pusing terus masih kayaknya tidurnya cukup itu jam 8 malam tidur misalnya kan, atau jam 9 lah mentok, bangunnya jam 6 terus kok masih ngantuk gitu. Terus jangka panjangnya lagi adalah gangguan fokus. Nah itu kalau anak-anak, karena pada usia paling sering kan di usia anak-anak ya, usia anak sekolah, usia 5 tahun ke atas, karena kita dari dari lahir sampai usia 5 tahun itu masih dapat antibodi dari ibu. Jadi amandelnya mungkin masih nggak terlalu besar, ataupun kalau ada yang besar kita lihat di atas usia 4 atau 5 tahun itu nanti mengecil atau enggak. Di atas 5 tahun selain usia sekolah udah mulai makan yang aneh-aneh mungkin, terus sekolah sama teman-teman udah mulai kontak dengan teman-teman atau orang lain lebih banyak kan, inhalannya udah banyak yang nggak bagus. Antibodinya sudah mulai coba bikin sendiri, nah itu udah mulai tuh biasanya frekuensi udah bertambah lagi, makin tambah meningkat gitu infeksinya. Oke. Dokter, terus ada satu lagi dok, apakah ini termasuk amandel atau tidak ya? Ketika seseorang merasakan sakit pada tenggorokan, tapi itu di bagian kulit luar di sekitar leher itu nampak seperti ada kemerahan atau bengkak. Itu termasuk dalam salah satu. Oke. Jadi amandel ini memang kelenjar getah bening. Tapi aku bilang tadi di bagian sini, nggak usah jauh-jauh deh, segini ini aja ada ratusan kelenjar getah bening kita. Jadi kelenjar getah bening itu tetap fungsinya sebagai imun pertahanan tubuh. Kalau dia bengkak di sini, berarti dia cerminan dari ada infeksi di organ dalam. Kalau di sini berarti bisa jadi dari gigi, bisa jadi dari gusi, bisa jadi dari amandel. Nah kalau fokus infeksinya bagus, selesai, ini juga hilang. Gitu. Atau kalau misalnya itu pilihan pertama, atau pilihan kedua pas kita lihat di dalam gigi oke, gusi oke, amandel oke, kok nggak ada infeksi kayaknya di dalam ya, lihat di luarnya merah, oh berarti memang kelenjarnya yang infeksi. Nah dikasihlah antibiotik gitu kan. Kalau nggak kelar juga nih bisa pakai antibiotik, kok nggak kelar ya kecil, baru kita pikirkan yang ketiga apakah itu tumor. Nah itu jadi antara infeksi atau non infeksi. Pokoknya kalau benjolan pilihannya dua aja, dia infeksi atau enggak gitu aja. Kalau infeksi, obat harusnya selesai. Kalau tidak infeksi baru kita pikir, berarti apakah tumor atau enggak. Dicek lagi ya? Dicek lagi. Nah ini kan yang juga sering terjadi ya dokter ya, jadi bukan sakit aja di bagian dalam tapi juga nampak di bagian kulit luar seperti itu dok. Oke, dokter berarti apakah benar nih radang amandel yang sering kambuh, baik yang itu ringan atau bahkan udah sampai berbahaya, itu apakah akan menyebabkan komplikasi selain yang dokter jelaskan barusan? Betul, komplikasi yang paling sering atau paling dekat lah ya dari amandel itu adalah abses peritonsil. Abses peritonsil itu yang terjadi kumpulan nanah di rongga amandelnya. Artinya dia udah besar terus dia amandelnya bilang, lah ini juga nggak dikasih obat juga nih gitu misalnya. Ya udah mentok nggak bisa ke sini, dia naiknya ke atas ke langit-langit. Nah itu yang pasien datang tuh, kalau datang biasanya suaranya udah bergumam karena di dalam tuh bengkak banget, buka mulut sakit nggak bisa. Nah tapi
ada juga sisi bagusnya. Jadi kalau sisi bagusnya di bernanah di bagian peritonsil itu adalah salah satu infeksi yang bisa kita treat dengan obat dulu, tapi masuk rawatan memang, antibiotik langsung dari infus. Jadi nggak harus dioperasi-operasi kalau untuk itu. Tapi ada juga yang kedua, kalau sudah mungkin terlalu terlambat penanganannya, atau sudah sampai ke sini bengkaknya atau ke bawah situ, itu mau nggak mau harus dioperasi. Harus dioperasi. Nah, karena jaringan leher kita ini longgar banget. Jadi kalau dari atas itu ada kumpulan nanah, nggak diobatin juga, turunlah ke bawah sini. Turun ke sini, bengkak juga di sini, nggak juga diobatin misalnya, turun lagi sini, nggak juga turun ke dada. Nah itu lebih gawat lagi, sampai ke sindrom gawat nafas gitu. Jadi kalau ditanya rentetan komplikasinya, paling banyak sampai ke bagian nafas, kita bilang mediastinitis ya, jadi kumpulan nanah atau infeksi ke bagian rongga dada, itu bisa banget dari amandel. Dari amandel doang ya. Komplikasinya. Berarti nggak boleh digampangkan nih si amandel ini, ternyata bisa berbahaya dan berpengaruh ke bagian tubuh kita yang lain juga. Oke, dokter, kita bicara tentang faktor risiko dan juga kasus yang mungkin lebih sering terjadi ke anak ya dokter. Kalau kita bicara tentang risikonya, ini rentan usia yang paling sering mengalami. Apakah anak atau usia seperti kita ini, dok? Usia anak sih, usia anak 5 tahun ke atas. Terkait dengan yang aku bilang tadi, antibody tadi, usia 5 tahun itu dia sudah mulai nggak ada lagi dia dapat support antibody dari orang tuanya, dari ibunya gitu. Jadi dari ASI gitu dia udah nggak dapat imunoglobulin. Jadi dia bikin sendiri. Jadi kalau di dokter anak katanya kan per dokterian ya, gimana? Per tahun itu anak itu akan mengalami proses demam berapa kali, ya kan? Harusnya kan gitu kan. Nah itu adalah proses dia bikin antibody sendiri gitu, karena dia udah nggak dapat lagi, dia udah antibody aktif sendiri. Jadi makanya di usia 5 tahun ke atas itu kalau khusus yang amandel ya, itu udah mulai faktor risikonya mulai tinggi gitu, satu. Terus yang kedua, kalau usia lanjut juga ada faktor risikonya meningkat karena imunnya udah mulai jelek kan, udah mulai turun. Jadi imunitas yang balik lagi, amandel tadi kan kelenjar imun, salah satu kelenjar imun kelenjar getah bening. Jadi kalau status imunnya nggak bagus, dia juga ikut turun. Berarti ini mempengaruhi nafsu makan pada anak dan sebagainya? Lebih ke dia, kalau anak tuh kalau makan jadinya lebih ngemut gitu loh Kak. Karena susah masuk, ganjel gitu. Kalau nafsu makan mungkin dia ada, cuman mau masuknya itu lama atau susah. Jadi jangka panjangnya anak-anak, orang tuanya juga kadang komplain, dok ini ngaruh nggak ya dengan berat badannya yang stuck? Nah betul. Itu ternyata ngaruh di sana. Ke kualitas tidur juga kualitas berpengaruh. Tidur. Kalau untuk pertumbuhan si anak sendiri kan asupan makanan jadi berkurang ya? Iya, tumbuh kembang anak. Jadi ngaruh sama dokter yang kemarin ya. Begitu kita bareng ya. Iya. Featuring. Iya, jadi tumbuh kembang anak, kualitas tidur, gangguan nafas, itu termasuk jadi jangka panjangnya terganggu jadinya. Gitu. Oke, dok, gimana nih cara mengenali jika anak mengalami kesulitan bernafas atau berdengkur gitu ya, akibat pembesaran, akibat amandel yang semakin besar seperti yang dokter jelaskan. Jadi kalau usia anak-anak itu terutama sampai usia 15 tahun ya, sebenarnya ada 2 jenis amandel yang harus kita khawatirkan Kak. Jadi amandel yang di tenggorok satu lagi amandel yang di belakang hidung, adenoid namanya. Adenoid ini sampai usia 15 tahun kita semua punya. Cuman di usia di atas 15 tahun harusnya dia udah hilang sendiri. Atau kalau pada pasien-pasien yang dengan alergi yang heboh, yang parah, itu masih nonjol dikit. Atau kalau pasien yang cukup dengan perokok aktif, itu juga lumayan nonjol tuh, salah satu dok. Iya, jadi kalau misalnya anak-anak usia sampai sebelum 15 tahun, yang dikhawatirkan adalah misalnya tidurnya mendengkur. Itu kayaknya khas ya, orang tua pasti tahu itu tidurnya ngorok terus dok gitu misalnya. Terus yang kedua suka kebangun, itu khasnya itu kebangun karena sesak nafas atau lendir ngumpul gitu. Itu kan sebenarnya henti nafas berapa second gitu, itu nggak bagus banget itu. Kalau kita tidur harusnya itu mingkem semuanya. Jadi melanin itu kerjanya bagus banget ke otak, oksigennya ke otak bagus banget. Tapi di saat dia amandelnya lagi gede, refleks mulut akan cari udara, kebuka. Lah ya oksigen yang harusnya ke atas jadi campur sama udara luar. Jadi yang masuk juga yang nggak tahu ya, virus juga bisa jadi masuk. Jadi makanya kualitas tidur akan terganggu, oksigen ke otak akan sangat berkurang. Jangka panjangnya kalau untuk anak-anak ya tadi tuh bangun ngantuk, apa-apa ngantuk, fokus berkurang, tumbuh kembangnya juga berkurang. Nah gitu. Jadi
Dari orang tua mungkin yang bisa dilihat tidur mendengkur, terus yang kedua jangka panjangnya bentuk wajah tuh bisa berubah Kak. Jadi ada namanya adenoid face. Aku nggak ada lagi gambarnya. Muka adenoid itu. Kalau bahasa kita tuh bahasa ilmiahnya malah bahasa ininya frog face, menyerupai seperti itu. Jadi muka anak itu lonjong ke bawah, matanya agak belok, terus mulutnya kebuka aja. Kita lagi ngomong gini, terus misalnya anaknya gitu aja. Itu dia ngambil nafas, ngambil nafas gitu. Cuman untuk tahunya ya memang mau nggak mau diperiksa memang ke THT, karena untuk ke hidung kan harus pakai kamera, lihatnya ke dalam tuh pakai endoskopi. Kalau mulut mungkin kita atau orang tua mungkin gampangnya lihat suruh anaknya buka mulut, keluar lidah panjang-panjang, suruh bilang kelihatan itu. Mandalnya gede, bola baksonya gede. Bola bakso ya. Bola baksonya belum ditelan, aku bilang gitu. Masih belum ketahan. Iya, gitu. Oke dokter, kita juga nanti akan mendengar penjelasan dokter tentang penegakan diagnosa. Oke, tapi kita tahan dulu ya dokter. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Prima. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Masih bersama kami di Bincang Prima bersama dengan Dr. Laurencia. Kita lanjut perbincangan kita ya, obrolan kita yang masih panjang lagi, setengah jam lagi ya. Sahabat sehat masih tetap stay di layar kaca dan juga layar handphone Anda supaya tidak ketinggalan informasi serta edukasi penting dari dokter. Oke dok, sebelum kita lanjut, dokter menjelaskan seperti apa penegakan diagnosa. Ada satu pertanyaan dari sahabat sehat. Baik, iya, anak-anak kalau ngeluh rasa sakit, pencegahan begitu, pencegahan ketika anak mengeluh rasa sakit pada bagian tenggorokan atau bagian leher itu seperti apa dok?
Artinya obat pertamanya kah atau supaya dia nggak nyeri menelan? Supaya tidak nyeri menelan, tapi supaya tidak salah pilih obat gitu dokter. Oke. Jadi kalau supaya tidak nyeri menelan kan artinya supaya tidak radang berarti tenggorokannya. Memang yang pertama makan yang sehat ya. Makan sehat. Makan kalau ditanya lebih better gorengan atau rebus, mending yang kuah-kuah Kak. Mending yang rebus-rebus karena minyak itu yang lumayan gampang jadi iritasi ke menghindari amandel. minyak gitu ya. Itu nomor 1 sih sebenarnya minyak. Tapi kalau dibilang zero minyak ya nggak mungkin juga mungkin ya. Kalau mau makan gorengan ya boleh, cuman frekuensinya mungkin yang tadinya setiap hari harus gorengan jadinya mungkin dikurangin gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya pun anak itu dengan nyeri menelan, langkah pertama yang paling aman ya anti nyeri aja. Anti nyeri. Jadi minum obat anti nyeri. Paling minimal yang aman adalah paracetamol. Paracetamol masih aman banget. Ataupun kalau naik atas sedikit ibuprofen. Itu untuk ngilangin nyeri sebentar aja. Nyeri menjelang mau nggak mau emang harus dilihat. Jadi nyerinya itu apakah memang dari amandel atau dari yang lain gitu. Dan kalaupun dia baru itu bisa nggak perlu pakai antibiotik dulu gitu kan, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi cuman obat nyeri, kalau kita bilang obat simptomatis aja sesuai dengan gejala aja, nyerinya kah atau ada demam kah, ada batuk kah, udah 3 itu aja. Kalau masih sehari 2 hari kan nggak akan masuk antibiotik gitu. Karena kalau ya paparan antibiotik terus-menerus kan juga kurang bagus ya sebenarnya. Dokter pun sebenarnya menghindari itu. Kalau untuk anak-anak tuh agak takut ngasih obat antibiotik. Jadi kalau bisa di awal sudah nyeri menelan, ya selain supporting kayak air hangat gitu-gitu sih ya. Obat paling aman adalah yang paracetamol ataupun ibuprofen gitu. Jadi ngurangin nyeri sama demamnya dulu aja. Oke, supaya tidak salah pilih obat ya. Takutnya orang tua salah pilih obat, ya benar. Baru rasa sakit udah dikasih obat radang antibiotik, kadang antibiotik atau obat yang radang. Iya, radang. Itu ya, itu kan bahaya juga. Kayaknya itu saya sih. Soalnya kalau sakit dikit tuh langsung minum obat radang tanpa harus dicek dulu, Dok. Bahaya sebenarnya. Bahaya ya. Aduh. Nanti kita bahas habis. Nanti kita bahas di balik layar. Oke, dokter, kita ke penegakan diagnosa. Pemeriksaan apa saja yang mungkin kerap dilakukan oleh dokter THT untuk memastikan kondisi tonsilitis? Iya, jadi sebenarnya pemeriksaan diagnostiknya sangat simple ya. Bisa cukup dilihat kayak tadi gambarnya kan ada grade-nya, amandelnya. Jadi cukup dilihat itu aja. Kalau amandelnya sedang besar, ukuran 1, 2, 3, 4 tadi, dan sedang merah sekali, itu berarti dia sedang akut sekarang, sedang radang sekarang. Tapi kalau misalnya sudah dia ukurannya besar, tapi tidak merah, tidak ada bintik-bintik putihnya, jadi cuman besar aja. Berarti dia tidak sedang radang, tapi ini tandanya amandelnya sudah sering infeksi, karena dia nggak bisa balik ke normal lagi. Jadi kalau boleh yang grade lagi tadi nggak ya, foto amandel tadi? Oke, kita perlihatkan sambil yang jalan tadi. Untuk sahabat sehat bisa lihat, jadi dokter menjelaskan, gitu kan. Sekaligus kita bisa melihat gambarnya seperti apa, jadi biar lebih jelas lagi. Betul. Jadi kalau amandelnya itu masih di grade normal, itu mau dikasih yang satu lagi boleh? Yang ada 1, 2, 3, 4-nya gitu. Oke. Kalau nggak salah. Iya, boleh. yang ini ya, Nah ini kan kalau di grade 1 dan di grade 2, grade 1 kan normal ya, itu oke lah. Di grade 2, kalau di grade 2 kalau saya pribadi masih kasih tahu ke orang tua pasiennya bahwa ini jaga makan aja Bu anaknya. Jadi kurangin dulu yang gorengan, kurangin dulu atau nggak usah yang pakai MSG, makanan-makanan yang berpengawet, terus kurangin ice-nya gitu. Karena kalau di grade kedua itu dia bisa balik ke grade 1, bisa ngecil. Tapi kalau dia meskipun lagi dalam tahapan pengobatan ya dokter? Iya. Oke. Iya. Tapi kalau di grade 3 dan grade 4, itu dia tidak bisa mengecil tapi bisa membesar. Gitu. Jadi itu udah mentok tuh. Kayak kalau gambar yang sekarang kan warnanya nggak merah ya Kak. Nah ini posisi sedang tidak radang ini berarti. Tapi ukurannya udah segitu. Artinya kalau dia lagi radang akan lebih gendut lagi tuh ukuran amandelnya. Akan lebih sakit banget, lebih susah nelan dan lebih demam. Jadi kalau di ukuran 3 dan 4 biasanya sudah indikasi untuk tindakan operasi diangkat. Pasti ukuran 3 dan 4 dia ini frekuensi infeksi berulangnya sudah lebih 3-4 kali dalam 1 tahun. Kedua, sudah ada sumbatan jalan nafas atas pasti, tidurnya ngorok ataupun terbangun di malam hari. Nah, antara sudah di 3 dan 4 itu
Nah ini pasti sudah indikasi untuk tindakan operasi. Tidak urgent memang, nggak yang harus aku bilang, Bu hari ini operasi ya gitu, enggak sih. Ada tahapannya gitu Ada ya, Dok? tahapannya, Oke. apalagi kalau lagi radang pasti tidak akan dioperasi. Karena dikasih obat dulu, disembuhkan dulu. Karena nanti pas sudah operasi anaknya juga nggak nyaman, nanti bangun sedangkan dia lagi sakit dan batuk, wah sakit banget loh itu. Nggak bisa operasi. Jadi kalau sedang datang lagi radang infeksi, biasanya akan dikasih obat dulu. Setelah itu kontrol. Nah pas kontrol dilihat lagi amandelnya posisinya tetap segitu juga tapi udah nggak merah nih, oh berarti emang indikasi gitu. Tapi kalau kita kasih obat ngecil nih ukurannya kedua, oh berarti masih bisa nih Bu. Ditahan coba. dulu ya, Jangan untuk makan tahapan nih, berikutnya. coba gitu karena nggak mulu-mulu semua langsung operasi gitu maksudnya gitu. Oke, dokter. Itu artinya semua radang amandel tidak harus diobati dengan antibiotik ya, dokter ya? Ya, kalau dari masih fase awal ya, masih datang dengan nyeri menelan, anggaplah sehari gitu, itu masih bisa kita pakai obat simptomatis aja, sesuai gejala aja. Obat nyeri, obat demam, obat batuk gitu. Sama Termasuk amandel yang hidrasi. masih kondisinya masih ringan ya, dokter? Masih ringan, Oke. masih awal kan masih. Tapi kalau udah datang lebih 3 hari, tapi kebanyakan tuh ibu-ibu kan datang bawa anaknya tuh ini udah seminggu dok sakit nelan atau udah 3 hari gitu, itu kan mau ngomong pakai antibiotik dia lagi merah gendut gitu, anaknya udah lemes begini gitu, nggak mungkin nggak dikasih obat. Oke, dokter. Gitu. Ini kita bicara tindakan operasi agak sedikit menakutkan ya, Dok, sebagai Iya, penderita iya, iya. radang gitu, dokter. Iya, curhat. Oke. Sekaligus curhat pemirsa. Nah, untuk baik anak maupun dewasa, kapan sudah bisa mendapatkan tindakan operasi begitu, Dok? Oke. Yang dikatakan pas ini memang harus dioperasi. Oke, jadi kita kalau dari dokter THT ada mengenal indikasi untuk tonsilektomi namanya atau indikasi tindakan operasi pada amandel. Ada indikasi operasi amandel yang di tenggorok dan juga barengan sama yang di belakang hidung untuk usia di bawah 15 tahun. Yang pertama indikasi mayor, indikasi absolut lah ya kalau kita bilang indikasi absolutnya itu dalam 1 tahun terjadi batuk, nyeri menelan dan demam lebih 3-4 kali. Oke. Artinya dalam kalender itu kalau bahasa keluarga pasiennya, dok ini tiap bulan sakit terus dok. Nah itu berarti kan udah lebih 3-4 kali itu udah radang terus, itu yang pertama. Atau juga bisa setahun lebih 3-4 kali batuk nyeri menelan, atau bahkan sudah pernah yang bernanah, yang aku bilang tadi abses, tadi buka mulut, udah nggak bisa gitu. Dan yang kedua ada sumbatan jalan nafas atas, itu yang tidur ngorok, jadi tidur mendengkur gitu. Jadi yang mendengkur dan juga terbangun di tengah malam dengan posisi kayak ngambil nafas. Kaget gitu. Kalau bahasanya paroxysmal nocturnal hypopnea. Jadi hilang nafas, henti nafas berapa second, terus dia sadar lagi. Kayak banyak tuh orang kayak gitu. Cuman kalau lagi radang aja dia begitu sih ya pakai obat terus aman, nggak apa-apa, ya udah sih nggak apa-apa. Cuman kalau setiap hari lagi nggak radang pun dia begitu juga, nah itu berarti udah grade dia 3-4 tadi, pasti amandel itu sudah indikasi. Jadi 2 itu indikasi gedenya itu. Frekuensinya sering, lebih 3-4 kali dan sudah pernah riwayat ada abses. Yang kedua gangguan jalan nafas. Baik anak maupun orang Baik anak dewasa. maupun dewasa, sama. 2 tuh. Nah, kalau berbicara tentang operasi, pasti sahabat sehat juga memikirkan ada efek samping atau tidak setelahnya. Paham. Ini sebenarnya kalau amandel ini cukup beresiko karena itu airway ya, jalan nafas. Cuman ada juga beberapa mungkin yang orang awam juga memikirkan enggak lah, orang awam lah ya, keluarga pasien pun yang suka nanya kan, dok itu operasinya kecil kan, kata aduh aku bilang enggak, selagi di bius umum, selagi dibikin tidur nih pasien itu menurut aku operasinya besar ya, kan ditidurkan lalu ntar kita bangunin lagi kan gitu. Jadi tindakan operasinya ini di jalan nafas. Kalau dibilang resiko operasinya dari amandel itu adalah pertama perdarahan, pasti perdarahan karena di rongga mulut dan di rongga amandel itu perdarahannya lumayan banyak Kak, ada 5 cabang perdarahan gitu, dan itu besar-besar gitu. Jadi mungkin pas tindakan operasinya bisa dikatakan sebentar, tapi pretelling perdarahannya bisa lama itu sampai selesai ya. Nah tapi ini misalnya kalau keluar dari setelah selesai operasi, aku selalu bilang ke pasien misalnya kalau keluar ludah nanti ada darah dikit itu wajar, jangan kaget. Jangan kaget, gitu. oke. Terus kalau misalnya setelah 6 jam habis obat biusnya terus rasanya agak mual terus keluar muntah,
ada kayak bongkahan darah, tapi warnanya merah kehitaman ya gitu, darah lama berarti kan. Itu efek gitu ya dok? Itu efek, karena kan di rongga sini kan pasti ada yang ketelen-ketelen, walaupun kita tetap sedot terus kan setiap operasi gitu. Itu juga jangan kaget, jadi biar dikasih tahu dari awal. Jadi kalau ada perdarahan keluar di sini dikit, ataupun ada muntah gitu, keluar darah, itu jangan kaget. Yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya di rawatan setelah operasi, misalnya dia lagi nggak ngapa-ngapain, terus keluar darah aja gitu misalnya. Nah itu berarti biasanya ada perdarahan yang terbuka. Nah itu biasanya masuk lagi ke ruang operasi. Tapi itu keadaan yang cukup jarang. Jadi dokter THT pun kami udah ada kayak apa ya, standar operasionalnya gitu ya. Jadi dari yang paling ringan sampai paling berat kita mau nggak mau harus tetap kasih tahu ke pasien. Gitu. Jadi jangan pasien berharap ya yang keluarga pasien bilang ini ringan kan dok, ringan, kalau kita kan nggak tahu ya kan, kita dokternya mengerjakan nanti gimana ya kan urusan di atas dan doa keluarga juga gitu. Cuman itu resiko paling ringannya perdarahan. Kalau ditanya resiko paling berat gagal nafas ada aja gitu. Makanya Tapi yang dominan terjadi seperti apa dok? paling kalau sekarang sih dengan bermacam obat dan teknik operasi, alat pres tuh bisa dibilang hampir minim ya. Kayak perdarahan tuh sekarang kan alat kalau dulu alat operasi Amano tuh ada yang pakai gunting ya bahasanya. Gitu ya, gunting gitu kan. Ini dia curhat loh beneran. Dia ada terlihat ketakutan sendiri. Ada ketakutan ya. Iya, gunting. Dan terus sekarang ada yang kayak kalau dibilang kayak laser, kayak kuret, kalau cuma disayat gitu, tapi perdarahannya nggak ada. Ada yang sekarang macam-macam bentuknya. Jadi yang paling sering adalah cuman kayak keluar selesai operasi terus agak ngeluar dikit, ada darah dikit, dah cuman gitu doang tuh. Yang Tapi paling sering sekarang. Butuh berapa lama nih dok untuk recovery pemulihan ya? Setelah operasi, nah ini juga lagi, setelah operasi itu pasien akan dikasih es krim kan. Sengaja dikasih es krim. Sengaja dikasih es krim setelah operasi sampai H+1 itu masih yang dingin-dingin dulu semuanya. Minum dingin, es krim karena buat ngurangin nyeri sama perdarahan. Setelah itu makannya bubur dulu sampai di hari ke-5 setelah operasi. Nanti di hari ke-6 sudah boleh coba makan yang lunak. Karena kan nanti itu setelah rongga amandalnya diambil, kan rongganya kosong tuh. Nah, jadi kalau dikasih makanan langsung kayak nasi padang gitu, takutnya nyangkut di sana. Agak sulit susah ya kalau langsung kasih nasi padang, pemirsa. Makanya pasti selalu dikasih yang bubur dulu. Aku selalu kasih tuh bubur dulu, terus sama obat gargel, obat kumur. Jadi sering dibilas, dicuci itu tempat lukanya gitu. Nanti pas seminggu setelah, jadi recovery seminggu tuh. Seminggu setelah tindakan, kontrol, dilihat kalau lukanya bagus, dua-duanya udah boleh makan biasa. Udah boleh makan. Dan tidak akan muncul lagi itu amandelnya. Dia tuh dipotong. Tapi tetap harus dijaga gitu ya dok? Ya kalau ditanya batuk, akan ada nggak dok? Ya tetap aja lah, akan ada batuk biasa. Cuman nggak akan ada lagi yang kayak sakit nelan banget. Apalagi tidur udah pasti nggak ngorok. Nah itu, karena dia nggak akan tumbuh lagi. Tiba-tiba tuh balik lagi, itu nggak sih. Oke dokter, artinya pola hidup, pola makan memang utamanya berpengaruh. dari situ banget. Seperti apa nih, mungkin masukan juga saran dari dokter untuk sahabat sehat, pola makan seperti apa yang harus dijaga untuk mencegah. Mungkin kita tetap akan mengalami amandel ya dok, radang tenggorok pastilah, tidak bahaya gitu dok. Jadi memang disarankan untuk makanan itu makan makanan yang benar-benar yang sehat ya, yang bernutrisi. Hindari makanan yang berpengawet. Nah itulah, hindari makanan berpengawet. Kalau makanan gorengan ya susah ya kita kalau nggak sama sekali ya. Agak susah ya. Gitu. Karena gorengan sore dan pagi tuh kayak wajib gitu ya. Tambah kopi. Tambah kopi cocok gitu. Iya, jadi intinya makan yang sehat, banyak minum, hidrasi air putih tapi ya, jangan banyak minum kopi gitu, enggak lah ya. Banyak minum hidrasi air putih, makanan yang bernutrisi, sayur-sayuran kayak buah-buahan kan vitamin sama mineralnya tinggi banget. Dan jangan kurangi lah ya. Kurangi makan makanan yang berpengawet, berminyak juga dikurangi ya dok ya. Berminyak, berpengawet. Gitu. Kalau untuk minuman dingin nih dok, zaman sekarang nih kalau lewat daerah Bengkong tuh ya, aduh, banyak banget sulit. Ya tawaran-tawaran menarik gitu, matcha gitu. Matcha nggak tuh? Iya. Ya kalau minuman dingin, ya kalau teorinya ya, kalau teorinya kalau kita lebih aman, misalnya bikin atau minum minuman air dingin yang dari rumah yang jelas sumbernya. Nah gitu deh, paling aman aku ngomongnya. gitu yang paling jelas sumbernya dari mana gitu. Kalau karena sudah bisa kita pastikan begitu ya higienis ya. Kalau misalnya kita sakit ya salahin orang rumah berarti kan. Kalau luar susah.
Jadi ya intinya berarti yang sehat-sehat, tidak berpengawet, kurangi yang berminyak. Gitu Oke. sih. Oke dok, satu pertanyaan di segmen ini sebelum kita ke segmen terakhir nanti. Siap. Bagaimana tips kepada orang tua untuk menjaga kesehatan tenggorokan khusus bagi anak? Kalau orang dewasa kan udah tahu ya caranya ya, nggak jaga ya. Betul sih. Kalau kontak anak-anak ini sulit sih sebenarnya. Apalagi yang kita udah kasih bekal tuh banyak tuh orang tua gitu. Saya udah kasih bekal dok, anaknya obat gini-gini. Tapi di sekolah ternyata comot Tapi masih kasih tetap anak gitu. juga. Iya. Jadi kalau ditanya gimana tips and triknya, ya dikasih makanan bawa bekal dari rumah itu yang sehat itu. Terus yang kedua kalau aku pernah denger siapa ya dokter anak apa di medsos gitu, intinya kalau anak itu kalau tidak diperkenalkan makanan yang nggak sehat ya dia nggak akan nanya dan nggak akan nyari gitu. Jadi jangan memulai memperkenalkan gitu. Berarti balik lagi ke orang tua ya. Gimana Oke. dong? Kan anak-anak judulnya kan. Nah iya. Kalau dewasa kan bisa ditemarin dewasanya kan. Kalau anak-anak ya iya tergantung balik ke orang tuanya. Paling aman kasih bekal aja yang sehat dan tidak diperkenalkan makanan yang tidak sehat. Tidak diperkenankan makan makanan yang tidak sehat dan Iya. hindari minuman yang dingin ya, gitu ya, es Iya, gitu ya. iya. Oke, kalau tadi dokter bilang diberikan es krim itu spesial dari dokter ya. Kalau bagi yang operasi, selesai operasi itu pasti dikasih. Harus dikasih itu kan buat ngiringin pendarahannya. Oke dokter. Dokter, ada pertanyaan nih, benarkah radang amandel bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan? Dokter tahan dulu. Oke, Jangan baru dijawab mau- dulu. Kita akan baru kembali begitu. setelah yang satu ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Bincang Prima. Oke. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV.
Terima kasih pemirsa, sahabat sehat masih bersama kami di Bincang Prima, profesional, responsif, inovatif, mahir, akurat. Oke dokter, kita mau tanya-tanya apakah mitos atau fakta ya dokter? Iya sekali ya. Oke, tadi pertanyaan, benarkah radang amandel bisa sembuh sendiri tanpa harus pengobatan dokter? Mitos atau fakta? Tanpa pengobatan ya? Yes. Mitos sih sebenarnya. Mitos. Kalau tanpa pengobatan, kan dia lagi radang ya. Karena kalau lagi radang artinya kan di grade-nya udah gede ya. Oh, lagi akut berarti kan. Kalau lagi akut mau nggak mau emang harus pakai obat minimal yang kayak tadi aku bilang, minimal nanti nyeri kayak paracetamol atau ibuprofen itu minimal itu kan udah termasuk untuk nyeri sama radangnya. Kalau masih fase awal, masih sehari 2 hari. Nah habis yang masih juga dan di atas 3 hari masih begitu, mau nggak mau itu udah masuk antibiotik. Karena basicnya balik lagi di awal bahwa amandel itu adalah kelenjar imun, kelenjar antibodi. Kalau dia kena dia memang butuh antibiotik. Jadi memang harus ketemu deh. Tapi kalau masih fase awal tetap pakai obat. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Karena nggak nyaman loh. Nggak nyaman. Nggak nyaman kan Kak? Bener nggak nyaman. Iya. Sebagai yang berpengalaman ya. Iya nggak nyaman kan Kak? Iya gitu. Oke dokter. Tapi sepanjang dokter sendiri pernah mengobati begitu ya, memberikan masukan gitu untuk pasien yang lebih dominan, pernah terjadi gitu pengalaman dokter itu seperti apa? Apakah dokter pernah menangani pasien yang punya amandel akut yang berbahaya banget? Atau seperti apa? Mungkin dokter juga bisa sharing ke sahabat sehat. Iya. Ada yang anak, ada yang dewasa. Nah, antara dua itu ya. Kalau anak sebenarnya bukan yang bahaya ya. Cuman waktu itu jadinya orang tuanya memasukkan dua anaknya untuk operasi. Jadi yang satu umur berapa? Aku lupa, 6 tahun apa satu lagi umur 4 tahun gitu. Jadi pada waktu itu aku udah sempet inform ke ibunya, Bu, apa enggak keteteran nanti nih 2 anak, langsung itu nggak apa-apa biar sekali selesai gitu. Alhamdulillah sih smooth ya, bagus-bagus aja berdua dan disatukan dalam satu ruangan. Jadi makan es krim bersama, minum susu dingin bersama gitu. Jadi cuman ibunya aja yang kecapean, begitu berdua gitu. Itu pengalaman fun aja sih. Kalau yang dewasa itu aku ada yang beberapa bulan yang lalu lah mungkin itu dia datang dengan yang abses, yang sudah nanah, yang udah nggak bisa buka mulut sama sekali gitu kan. Jadi pas waktu itu kan masuk rawatan dulu, diselesaikan fase akutnya dulu, nggak bisa buka mulut itu udah oke. Lalu baru bisa kelihatan ukuran asli amandelnya, grade kalau nggak salah ada 3 apa 4 gitu. Nah terus waktu itu aku tanya ke bapaknya, Bapak ngerokok nggak? Enggak, karena cari faktor risikonya kan, makan rokok enggak, makanan enggak, aman-aman. Oh, tapi saya makan sirih, Dok. Oh, berarti dari sana juga bisa. Salah satunya ya, kalau yang konsumsi sirih terus-menerus kan ya memang katanya dulu bagus untuk gigi ya, gitu ya. Cuman banyak meninggalkan bekas-bekas di bagian oral cavity-nya juga gitu, di rongga mulutnya, dan itu juga bisa salah satu sumber oral hygiene yang nggak bagus, juga bisa jadi sumber infeksi ke amandelnya gitu. Walaupun dia nggak ngerokok, aku sampai notice berkali-kali, ngerokok ini apa? Enggak, karena udah ada tandanya kan. Enggak, baru istrinya bilang dia nyirih, Dok. Oh, nyirih. Terus aku baca-baca, oh ternyata emang ada efeknya ke sana. Nah, itu agak unik. Aku bilang, oh Bapak nggak ngerokok tapi ternyata sirih bisa ya bikin begini. Tapi sirih aja yang bisa berpengaruh seperti itu atau sirih plus kapur, Dok? Kan ada orang tuh yang plus kapur tuh. Aku tanya apa pasiennya ya? Kita bawa nih pasiennya sini. Bener-bener, waktu aku nggak nanya sih itu. Oh iya, ada yang bareng kapur ya? Karena ada yang bareng kapur. Kalau kapurnya dimakan juga gitu? Kapurnya dimakan juga, itu satuin sama sirih. Oh. Agak lupa ya nama. Ada 3 bahan tuh yang dikonsumsi sekaligus, Dok. Oh iya. Yang dokter lihat apa tuh? Warna merah dalam rongga? Merah dan coklat. Giginya coklat merah. Itu berarti pakai kapur, Dok. Biasanya. Aku tanya pasiennya. Kita datangin aja nih segmen berikutnya. Oh iya. Oh itu aku nggak tahu tuh. Nah, tapi itu berpengaruh juga. Tapi berpengaruh ternyata. Aku sampai baca kayak searching gitu ya, jurnal kan. Apalagi kalau yang di jurnal luar kan, kalau Europe gitu kan hampir nggak pernah ya orang makan sirih gitu. Jadi dia pakai bahasanya apa gitu, sirih. Terus ternyata memang efek ke oral hygiene gitu. Jadi oral hygiene yang nggak bagus ya, kelenjar imun dalamnya kena, itu amandelnya kena. Sampai nggak bisa buka mulut. Aku bilang, oh ternyata nggak rokok aja. Ternyata ini juga bisa. Tapi dalam kadar berlebihan mungkin ya, sama tambah yang kapur tadi kali ya. Oh iya, itu tuh mungkin yang ngaruh.
jadi operasi Jadi dok? operasi, jadi yang mau nggak mau operasi, tapi besok sekarang udah oke sih. So aku bilang, Bapak nggak usah nyeri lagi, boleh nggak? Boleh dok. Oke. Kayaknya nggak bisa deh. Oh, kalau dia ngakunya boleh sih, boleh kata gitu. Mana tahu depan dokter doang ya. Oke dokter, tadi Gitu dokter sih. juga udah menjelaskan apa saja penyebab amandel dan makanan, minuman apa yang harus dihindari. Yes. Nah, satu nih dok, tadi sudah kita bahas mitos atau fakta. Sering makan gorengan itu besar potensinya memicu amandel dok. Duh, fakta lagi gimana? Fakta dok? banget ya, Dok? Iya. Gimana tuh? Aku juga loh. Gorengan, iya itu fakta. Gorengan, minyak, nah itu ngaruh banget ke infeksi amandel. Karena kalau tanda dia sudah kronis, yang aku bilang tadi ada bulut-bulutnya itu, nah itu sering nyangkut-nyangkut di sana. Makanya sebenarnya disuruh banget harus hidrasi yang banyak, minum air putih yang banyak, kumur-kumur misalnya umur banyak itu gunanya ya buat itu supaya apapun misalnya ada yang nyangkut kah atau apa itu Dibersihkan. keluar gitu, menghindari infeksi itu. Gitu. Oke, tetap ya. Baik, dokter. Ini kita sudah sampai pada penghujung obrolan kita ya. Tidak terasa rasanya baru tadi kita duduk di Tadi sini banget ya. ya. Oke, dokter ada satu pertanyaan, kapan waktu terbaik kita bisa mengkonsultasikan mungkin yang memiliki riwayat sakit amandel Tenggorok. atau yang baru nih rasain amandel? Sebenarnya kapan harus ke sana? Sebenarnya lebih cepat lebih baik ya. Jadi kalau misalnya sudah ada keluhan nyeri menelan, even sedikit aja gitu. Karena kita kan menghindari antibiotik ya. Itu lebih baik dikonsulkan gitu, minimal dilihat gitu. Jadi kalaupun dia lagi radang masih dalam fase awal, masih belum sampai 3 hari, itu masih bisa dengan obat yang ringan juga gitu. Semakin lama tidak terobati, obatnya akan semakin tinggi lagi gitu dosisnya. Ya, semakin banyak obat juga, obat itu kan somehow memang rada racun ya kan gitu, mau gimana gitu. Cuman jadi kalau bisa early, as early as possible itu kalau ada keluhan nyeri menelan atau nyeri tenggorok itu segera periksakan ke dokter THT. Oke, jadi lebih cepat lebih baik ya, Iya. ikan cepat ikan gabus. Aduh, lebih cepat lebih bagus leh. Luar biasa. Oke dokter, Iya. terakhir dok sebelum Ya. kita Tadi terakhir mulu deh kayaknya. terakhir Iya, iya, banget. Nanti kan di segmen berikutnya ya, episode berikut kita akan hadirkan pasien tadi ya. Oh Dok ya Fauzi. Allah, iya juga lagi. Oke dokter, terima kasih dokter sudah Siap, sama-sama. memberikan informasi seputar THT dan juga tentunya memberikan edukasi untuk sahabat sehat di luar sana. Dokter bisa memberikan pesan untuk para orang tua agar bisa menjaga anaknya terhindar dari amandel yang akut berbahaya atau juga semua sahabat sehat di luar sana dokter. Iya, oke. Jadi apa ya, pesan tips lah ya, paling pesan tipsnya untuk kita tetap memang harus menjaga pola makan yang sehat. Jadi banyak vitamin ataupun mineral yang sebenarnya gampang kita dapat dari buah-buahan ataupun dari sayur-sayuran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa minum. Pokoknya jangan lupa minum air putih, hidrasi banyak. Karena air putih itu bagus banget. Nah, bagusnya sampai begitu loh, bagus banget ya. Itu bagus banget. Jadi apa yang tidak bagus dari mulut yang telah diminum ataupun apa yang masuk ke rongga tenggorok itu bisa clear dengan air putih gitu. Jadi dan jika ada keluhan ataupun ada nyeri menelan itu nggak usah pakai tunggu lama, menjelang tidak dia akan parah itu segera diperiksakan mau ke dokter anak, boleh dokter THT, boleh, tapi lebih spesifik dokter THT karena kalau dari radang tenggorokan gitu, mau umur berapa aja. Kadang kalau dari dokter anak mungkin nggak bisa terlalu lihat ke dalam gitu, kalau dari dokter THT alatnya ada gitu. Jadi salam sehat. Salam sehat ya pastinya. Kalau untuk Stay orang safe dewasa nih dok, pokoknya. Orang tips dewasa, untuk orang dewasa yang tips suka orang- bandel makan gorengan, es orang berlebihan dewasa, dokter. iya benar, orang dewasa adalah yang pertama kalau laki-laki tidak merokok. Tidak merokok. Ya, mau merokok, mau vape sama aja. Ya, itu kan Tetap berbahaya juga ya, tetap dokter? berbahaya, tetap berbahaya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hindari gorengan sama yang berpengawet itulah, itu gitu dulu sih, gorengan sama pengawet, dan banyak minum air putih. Banyak minum Pokoknya air putih aja gitu. Air putih. Simpel banget ya air putih ya. Air tapi putih aja, noh. Bagus Ini udah bener ya. nih. Nah, mantap ini air putih. Bagus banget. Iya, pokoknya air putih aja gitu. Itu aja sih. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. 1 jam yang tidak terasa kita ngobrol bareng sahabat sehat di luar sana. Semoga apa yang dokter sampaikan sebagai informasi tapi juga edukasi dan bermanfaat tentunya untuk sahabat Amin. sehat di luar sana. Sip. Kita ulangi, boleh tagline ya. Oh, boleh, siap. Prima, profesional, responsif, inovatif, mahir, akurat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.
Batam yang terus bertumbuh. Kami hadir membawa harapan baru. Rumah Sakit Prima, tempat sehat bermula. ASBP Batam melayani sepenuh jiwa. Dari pagi hingga malam, siap sedia tanpa lelah, melayani dengan tulus demi senyum bahagia. ASBP Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSBP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi, layanan terdepan. Kami hadir cepat, sahabat kesehatan. Tak sekadar merawat, kami ingin lebih memberi. Batam TV, inspirasi Kepri.